menceritakan bahwasannya kana akhwan majusiyan di zaman Malik bin Dinar. Satu hari ceritakan di zaman Imam Malik bin Dinar ada dua saudara yang beragama Majusi. Ada dua saudara yang beragama Majusi. Abadan nar, yang senantiasa menyembah api. Orang Majusi penyembah berhala, penyembah api. Yang satu umurnya 73 tahun dan yang satu umurnya 53 tahun. Ini kakak adik. Yang kakak umurnya 73 tahun, yang adik umurnya 53 tahun, tua berarti ya. Maka berkata adik yang kecil kepada saudaranya yang besar, kepada kakaknya. Adiknya berkata kepada kakaknya, "Ta'al, wahai kakak, ke sini agar kita bisa menguji," artinya ngetes apakah api ini membakar kita atau tidak. Kan kita udah nyembah api ini puluhan tahun. Ayo kita tes apakah api ini memuliakan kita, menghormati kita, apa justru mencelakakan kita atau membakar kita, kata adiknya. Maka perjanjian mereka, jika mana api ini memuliakan kita dan kita tak terbakar sama api, maka tidak tambah menyembah apinya, tidak tambah serius lagi menyembah apinya. Tapi kalau api ini justru membakar kita, api ini justru mencelakakan kita, maka tidak lagi kita menyembah api dan kita bertobat daripada menyembah api, kata adiknya yang kecil. Kemudian si kakak menjawab, "Siap, ya." Maka mereka mendekat kepada api. Maka berkata kepada adiknya berkata kepada kakaknya, "Kamu dulu apa saya dulu?" Kata si kakak, kata si adik, kata si kakak, "Kamu aja dulu. Saya nanti terakhir." Dia takut juga sama api. Jadi sembah apinya, ternyata takut juga sama api. Akhirnya si adik meletakkan salah satu jarinya ke api. Ketika meletakkan jarinya di api, maka terbakar apinya. Dan dia berkata, aduh, panas. Baru tahu dia kalau api rasanya panas. Dari kemarin dia mungkin tidak sadar kalau api itu panas. Disembah terus itu api. Aduh, kata si adik, karena kesakitan kena bakar api. Langsung diambil, dicabut tangannya. Faqala, maka adik berkata, "Abada kamu 35 sana, api aku nyembah kamu selama 35 tahun. Pada dini, tapi kamu malah menyakiti aku." Ini orang bodoh gitu. Aku nyembah kamu 35 tahun, tapi kamu menyakiti aku. Kamu membakar tanganku. Maka berkata dia, berkata kepada kakaknya, "Wahai kakak, kemari. Kita nggak lagi menyembah api, tapi kita menyembah Tuhan yang Maha Esa. Aznabna wa tarakna amroh, khamsami'ata am. Masalah terjadi sama apa? Ayo wahai kakak, kita tidak lagi menyembah api. Kita sekarang menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Andai kata wahai kakak, kita berdosa dan meninggalkan perintahnya selama 500 tahun, misalnya, tetap Tuhan yang Esa ini akan memaafkan kita karena sebab kita berbuat taat kepadanya, walaupun saat saja, walaupun sekali. Jadi orang ini, Majusi ini, si adik ini sudah tahu tentang Islam. Dia sudah tahu tentang kehebatan Islam, kemuliaan Islam. Tapi dia tetap nyembah api. Kemudian dia ingin. Jadi si adik ini pengen ngajak kakaknya masuk Islam dengan cara. Bagaimana caranya ini?
Dan adiknya ngajak kepada kakaknya, wahai kakak, mari kita tes. Bagaimana andai kata kalau kita ini buat kesepakatan, kalau kita kan nyembah api, kalau kita terkena api sakit, rasa panas, terbakar, maka kita udah nggak lagi nyembah api. Tapi kalau kita menyentuh api, kena api, tetap api ini tetap artinya menghormati kita, memuliakan kita, kita nggak terbakar, maka kita tambah lagi ibadahnya kita. Kata kakaknya, oke, ayo kalau gitu. Udah mendekat mereka berdua sama api. Gimana nih? Kamu dulu atau saya dulu, wahai kakak? Atau si kakak, kamu dulu. Kemudian akhirnya si adiknya dulu. Ketika salah satu jarinya ditaruh di api, aduh, kata si adiknya, sakit, panas. Dia mengatakan kepada si api, aku menyembah kamu 35 tahun, wahai api, tapi kamu menggangguku, kamu menyakiti aku. Akhirnya si adik, wahai kakak, marilah kita berpaling daripada Tuhan api ini kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha mengampuni semua dosa. Andai kata, seandainya kakak, kalau kita berdosa selama 500 tahun, kemudian kita bertobat, tetap diampuni tobat kita, tetap diampuni dosa kita, dan Tuhan yang Maha Esa mengampuni kita dengan satu perbuatan kebaikan yang sederhana. Kata si adik. Nggak tahu, kalau dulu kan di zaman Persia, mereka kan ada api yang nggak pernah padam selama ribuan tahun. Setelah datangnya Nabi, ini cerita kan setelah datangnya Nabi di zaman Malik bin Dinar. Apa apinya itu dibuat atau mungkin lilin apinya atau lampu teflon apinya yang disembah sama dia. Jadi nyalakan api kemudian disembah-sembah. Akhirnya setelah itu Mustafa Ramadan wahidatan fajabahu al-akbar. Si adik ini langsung beristighfar sekali, kemudian si kakak juga beristighfar juga. Adiknya ngajak, udah kalau begitu, wahai kakak, ayo ikut saya, akan aku tunjukkan jalan yang benar dan akan kita ajarkan agama Islam. Kemudian berkumpullah mereka. Kemudian mereka berjalan pergi kepada Malik bin Dinar untuk mengajarkan kepada Islam. Jadi mereka ingin menemui Malik bin Dinar agar mengajarkan kepada Islam. Kemudian mereka datang ke tempatnya Malik bin Dinar dan mendapati Malik bin Dinar di tengah-tengah orang banyak sedang mengajarkan, sedang bertausiah, sedang mengajarkan ilmu. Ketika sudah bertemu, duduk di tengah dia, ketika itu Malik bin Dinar sedang mengajar dulu, maka mereka ikut duduk juga dalam pembelajaran tersebut, dalam majelis tersebut. Kemudian ketika mereka sudah memandangi Malik bin Dinar, si kakak berkata kepada si adik, kayaknya aku nggak jadi masuk Islam deh. Kata si kakak, kayaknya aku nggak jadi masuk Islam deh. Udah hilang umurku selama 73 tahun untuk beribadah kepada api. Andai kata aku masuk Islam dan aku kembali kepada agama Muhammad, maka aku malu kepada keluarga. Ini yang didalilkan sama kakaknya. Aku malu sama kakaknya dan tetangga-tetanggaku. Mereka semua penyembah api. Dan sungguh menyembah api lebih aku pilih daripada aku malu kepada mereka. Maka si adik berkata, jangan wahai kakak, karena malu kamu kepada mereka akan hilang nanti. Nanti setelah itu akan hilang dengan sendirinya. Jangan kak, jangan kembali lagi. Tetap si kakak nggak dengarkan si adik. Si kakak nggak dengarkan si adiknya dan berkata kakaknya kepada adiknya, kamu dan keluarga kamu
dengan apa yang kamu miliki, kamu dengan keadaan kamu adalah seorang yang celaka, anak dari yang celaka. Wahai anak pengangguran, kata si kakaknya, wahai saudaraku yang pengangguran, karena si adik ini memang nggak punya pekerjaan. Kamu akan celaka, wahai saudaraku, wahai pengangguran daripada dunia dan akhirat. Maka si kakak pulang, tidak masuk Islam. Dan si adik beserta anak-anaknya yang masih kecil dan istrinya, mereka semua masuk di antara santri-santrinya Malik bin Dinar dalam majelis, dan mereka duduk sampai selesai majelis, sampai selesai memberikan pengajaran si Malik bin Dinar tersebut. Setelah selesai Malik bin Dinar daripada nasihatnya, maka dia berdiri. Si laki-laki ini, si adik tadi itu berdiri dan mendatangi daripada Malik bin Dinar. Dia berdiri dan dia berbicara. Jadi minta izin. Jadi dia maju gitu di depan dan berbicara, menceritakan semua perihalnya. Bahwasanya dia 35 tahun menyembah api, dia dengan saudaranya, kemudian menguji, membuat kesepakatan sama saudaranya, kemudian dites, ternyata begini, bahkan sempat cerita tentang datangnya dia dengan saudaranya di majelis tersebut. Tapi saudaranya memilih untuk kembali kepada kemajusian menyembah api tadi itu. Maka setelah itu setelah cerita, farada alaihim wa aslamu jami'an. Setelah dia cerita, kemudian masuk Islam bersama keluarganya, ditunjukkan sama Malik bin Dinar tentang Islam, diajarkan Islam, semuanya masuk Islam, fabakan nas kulluhum, maka semuanya nangis. Jamaah semuanya nangis karena sebab gembira masuknya Islamnya pemuda tadi ini. Dan si pemuda ini meminta kepada Malik bin Dinar untuk tetap mendidik Islam. Kemudian si pemuda ini setelah selesai, Malik bin Dinar berkata, iblis, duduk, jangan kemana-mana sampai kami mengumpulkan harta untuk kamu bawa pulang. Ada hal yang sangat luar biasa dilontarkan oleh pemuda tersebut. Dia berkata, apa? Dalam perkataannya si pemuda ini mengatakan, la uridu an abi ad-din di dunia. Tidak mau saya tidak mau menjual agama dengan dunia. Saya tidak mau menjual agama dengan dunia. Sehingga dia keluar pergi pamitan, dia masuk ke rumahnya dengan penuh kegembiraan dengan keluarganya. Keesokan hari, cerita keesokan harinya satu keluarga ini lapar karena nggak ada pekerjaan. Memang ini terkenal si adik ini, pemuda ini, dia nggak punya pekerjaan. Si istri berkata kepada suaminya, suamiku, pergilah kamu ke pasar, mungkin bisa ada pekerjaan. Maka si suami pergi ke pasar mengharap dari pekerjaan dan dapat pekerjaan. Tapi kalau sampai di pasar dia nggak punya pekerjaan. Sehingga si suami ini mikir, ya sudahlah, saya sholat 2 rakaat di masjid. Maka masuk di masjid, sholat 2 rakaat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia tidak punya rezeki, tidak dapat apa-apa, pulang dengan tangan kosong. Ketika sampai dia pulang ke rumahnya, istri tanya, bagaimana? Aku sudah kerja dan aku sudah meminta sama Allah, tapi hari ini Allah belum menggaji kita. Nah, dia berkata, ya Tuhan, wahai istriku, aku sudah mengerjakan satu pekerjaan,
tapi aku belum digaji saja. Aku belum dapat gajian, jadi sabarlah. Akhirnya tidur dalam keadaan lapar. Ya mungkin makan atau apa sedikit atau mungkin minum air atau apa. Keesokan harinya istrinya juga nyuruh pergi lagi. Siapa tahu nanti dapat kerjaan lagi. Pergi suaminya. Pergi ketika itu di pasar nggak dapat pekerjaan, nggak ada orang yang mengharap pekerjaan dari dia. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat kembali. Setelah sholat dia kembali dengan dalam keadaan tangan yang kosong. Istrinya tanya, nggak dapat lagi, belum dapat lagi. Aku sudah bekerja kepada kepada raja, kepada seseorang, tapi dia belum menggaji saya. Di hari Jumat dia pergi lagi ke pasar, kemudian dia mengharap ada pekerjaan, nggak dapat lagi. Maka dia masuk lagi ke masjid. Dan dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguh aku mati kepada istriku. Kau Maha mendengarkan permintaan. Ya Allah, aku khawatir anak istriku berubah pikiran tentang Islam dan Engkau. Maka ya Allah, tunjukkan kuasa kamu, berikan aku rezeki. Selesai bermunajat, si laki-laki ini sebelum sholat Jumat kemudian setelah dia minta, dia sibukkan dengan sholat. Dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dia dikira kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan anak-anaknya kelaparan, sangat kelaparan. Pergi ini bapak ini ke sholat Jumat. Sampai masjid sholat Jumat, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Ada yang ngetok pintu. Kemudian ketika si pemuda suami ini pergi menuju sholat Jumat, tidak selang berapa lama, ada yang ngetok pintu. Maka berdirilah istrinya keluar. Ketika dia membuka pintu, mendapati ada seorang pemuda laki-laki yang sangat tampan rupanya, sangat indah. Kemudian si laki-laki pemuda ini yang tampan ini membawa satu bejana yang terbuat dari emas, ditutupi dengan satu kain. Kemudian dikasih kepada si perempuan. Ini gaji 3 hari kerja suami kamu. Maka terimalah dan sampaikan kepadanya, teruslah bekerja, maka akan senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Jangan khawatir. Apa kerjaannya? Ibadah, taat. Pada puncaknya di hari Jumat, dia memohon kepada Allah, bertadarus kepada Allah Subhanahu wa taala, datang seorang pemuda membawa bejana dari emas dan ditutupi dengan satu kain. Sambil berkata pemuda, sampaikan kepada suami kamu, sampaikan salam kepada suami kamu, ini gaji 3 hari kerja, dan karena sebab dia sekarang pergi sholat Jumat, maka aku tambahin. Dan sampai kepada dia, tambahkan lagi ketaatannya, tambahkan lagi kerjanya, sebagaimana dia bekerja. Dan senantiasa akan aku berikan